nama saya Lucius Mandur, mahasiswa psikologi semester 6. Jadi, di video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang 3 alat tes proyektif, yaitu BAUM, DAP, HTP, dan VARTEK. Oh ya teman-teman, sekadar informasi bahwasannya video presentasi ini dibuat untuk kebutuhan kuliah pada mata kuliah tes proyektif sebagai nilai dan pengganti UTS. Oke teman-teman, langsung saja ke tes pertama, yaitu BAUM. Jadi bagaimana sih sejarah tes BAUM? Jadi tes BAUM sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 1926 oleh Golden Notes dengan prosedur standarisasi untuk mengevaluasi intelijensi anak-anak dengan metode yang digunakan adalah Draw-A-Man. Jadi kemudian tes BAUM ini dikembangkan lagi oleh Carl Coates yang kemudian dipublikasikan setelah direvisi pertama kali pada tahun 1959, di mana Coates mengembangkan tes ini dengan argumen bahwa pohon memiliki karakteristik yang hampir sama dengan manusia. Fungsi dari tes BAUM ini adalah untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang, di mana dapat kita ketahui dari bentuk gambar, kelengkapan gambar, kerapian gambar, cara menggambar, dan aspek-aspek lainnya. Berdasarkan hasil penelitian budaya dikatakan bahwa pohon memiliki arti dan makna yang penting bagi manusia. Oleh karena itu, pohon dianggap mewakili manusia. Jadi, tes BAUM ini juga biasanya digunakan dalam beberapa bidang ilmu psikologi, seperti yang pertama itu adalah psikologi organisasi dan industri, yang biasanya digunakan dalam proses seleksi pegawai dalam suatu perusahaan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi psikologis calon pegawai. Kemudian yang kedua itu adalah dalam bidang klinis. Dalam bidang klinis sendiri biasanya digunakan sebagai salah satu asesmen psikologi dan sarana evaluasi motorik testing. Dan yang ketiga itu adalah dalam psikologi pendidikan, digunakan dalam proses pendidikan karena penggunaan tes BAUM ini pertama kali dipergunakan untuk pemilihan jurusan di sekolah-sekolah terutama di Swiss. Jadi bagaimana sih cara administrasi tesnya? Jadi administrasi tes BAUM yang pertama itu adalah persiapan. Yang pertama itu adalah kertas HVS berat 70 gram, ukuran folio atau A4. Kedua adalah menggunakan pensil HB, tidak menggunakan penghapus. Yang ketiga, adanya landasan yang cukup baik untuk menulis seperti meja. Jadi bagaimana sih tata cara pelaksanaan tesnya? Yang pertama itu adalah posisi kertas harus vertikal. Yang kedua, klasikal atau instruksi posisi kertas harus diperhatikan. Yang ketiga itu adalah memberikan instruksi. Jadi di mana testi diminta untuk menuliskan identitasnya di sudut kanan atas kertas, seperti misalnya nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan tanggal tes. Jadi seperti video yang sebelumnya, video tes instruksi. Jadi yang keempat itu adalah testi diminta untuk membalikkan kertas dan kemudian mendengar instruksi selanjutnya dari tester. Yang kelima, jadi instruksi yang kelima itu adalah tester meminta kepada testi untuk menggambarkan pohon berkayu seperti kecuali misalnya pohon pinus, palma, bambu, beringin, randu, pisang, dan rumput-rumputan. Yang keenam, setelah testi selesai membuat gambar orang,
diminta untuk menuliskan kira-kira pohon apa yang digambarnya di balik kertas yang telah disediakan. Jadi waktu pelaksanaan dalam tes Baum ini adalah 10-15 menit. Itu untuk klasik dan untuk individual tidak dibatasi. Jadi tes yang kedua itu adalah DAP atau Draw a Person. Jadi sejarah tes DAP. Jadi tes DAP sendiri merupakan salah satu bentuk alat tes psikologi yang sering kita jumpai di saat proses asesmen psikologi. Tes DAP atau biasa juga disebut DAM termasuk tes individual. Jadi pada tahun 1926, Goldnitz mengembangkan Draw a Man atau DAM, tes untuk memprediksi kemampuan kognitif anak yang direfleksikan dari kualitas hasil gambarnya. Jadi ada asumsinya bahwa akurasi dan detail gambar yang dihasilkan menunjukkan tingkat kematangan intelektual. Jadi DAM atau Draw a Man, tes ini digunakan untuk anak-anak usia 3-10 tahun. Tes ini meminta pesertanya untuk menggambarkan manusia sesuai dengan imajinasi yang dimiliki oleh testi di sebuah kertas kosong. Tes DAP ini biasanya digunakan untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan, dan ketahanan kerja, serta gambaran mengenai diri seseorang. Tes DAP ini juga sering dijumpai di saat proses asesmen psikologi. Tes DAP juga digunakan untuk membuat diagnosa psikologi bagi anak tunarunggu yang usianya di bawah 14 tahun. Karena kemampuan mengungkapkan aspek psikologis anak tunarunggu, jadi berdasarkan analisis grafis meskipun sifatnya sangat subjektif. Selain itu, tes DAP juga mengembangkan kemampuan berpikir konseptual pada pengembangan keterampilan artistik. Jadi, kemudian kira-kira bagaimana sih cara administrasi atau pengadministrasian tes DAP? Jadi, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah persiapan tes. Dalam persiapan tes itu tester, yaitu kertas putih tanpa garis, biasanya kertas HVS ukuran folio atau crowdtop. Kedua itu adalah pensil HB. Yang ketiga, adanya landasan yang cukup baik untuk menulis atau tempat untuk melakukan tes. Yang kedua itu, kalau pertama pelaksanaan, kedua adalah tata pelaksanaan tesnya. Yang pertama itu adalah posisi kertas, sama seperti tes Baum, yaitu vertikal. Dan yang kedua itu adalah klasikal. Instruksi posisi kertas harus diperhatikan oleh tester. Jadi yang ketiga itu adalah testi diminta untuk menuliskan identitasnya, seperti pada tes Baum di sudut kanan atas kertas, seperti misalnya nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan tanggal tes. Kemudian yang keempat itu adalah testi diminta untuk membalikan kertas dan mendengarkan instruksi yang selanjutnya dari tester. Dan yang kelima itu adalah instruksi. Jadi instruksi testernya adalah gambarlah manusia lengkap. Yang keenam, jika testi menanyakan jenis kelamin, gambar, posisi gambar, besar kecilnya gambar, dan lain-lain, maka dijawab terserah Anda. Jadi yang ketujuh, setelah testi selesai membuat gambar orang, tester memintanya untuk menuliskan usia yang digambar, usia dari orang yang dia gambar, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh apa yang digambarnya, sifat orang yang digambarnya, dan kelebihannya. Dan yang ke-8 itu adalah
jika testi membuat gambar orang yang jenis kelaminnya berbeda dengan jenis kelaminnya, itu biasanya untuk kepentingan klinis. Jadi diminta untuk membuat gambar orang yang jenis kelaminnya sama dengan penggambar. Jadi diminta untuk menceritakan orang pertama yang digambarnya. Jadi dalam tes DAP ini sendiri, waktu pengerjaan adalah 10-15 menit untuk klasikal dan sama seperti Baum, untuk individual tidak dibatasi. Jadi tes berikutnya itu adalah tes HTP atau Host 3 Person. Jadi bagaimana sejarah tes HTP? Jadi pembuatan tes HTP ini adalah pertama kali oleh John N. Book dan W.L. Warren dari Western Psychological Service. Jadi dikembangkan pada tahun 1947 dan direvisi 1948-49. Pada prinsipnya dikembangkan dari Gold Scale yang berfungsi untuk mengukur fungsi atau kematangan intelektual. Book meyakinkan bahwa gambar rumah dan pohon juga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kepribadian individu. Merupakan salah satu tes grafis. Jadi tes HTP ini merupakan salah satu tes grafis yang berguna untuk melengkapi tes grafis yang lain, yaitu mengetahui hubungan keluarga. Jadi tes HTP atau House 3 Person umumnya memiliki tujuan untuk mengukur keseluruhan pribadi. Waktu yang dipergunakan dalam tes tes HTP ini normalnya adalah 10 menit. Jadi beberapa alasan digunakannya tes HTP sama seperti tes DAP, Baum, yaitu karena ketika objek tersebut paling dikenal oleh orang, hampir semua orang yang tak menentangnya diminta menggambar Host 3 Person atau HTP. Jadi yang berikut itu adalah kelebihan dan kekurangan HTP. Jadi yang pertama adalah kelebihan tes HTP atau House 3 Person. Jadi HTP dikatakan, pertama itu HTP dikatakan mencerminkan perasaan, biasanya diwakili oleh gambar rumah. Yang kedua itu gambar pohon, dikatakan juga mencerminkan emosional dan kepribadian. Yang ketiga itu adalah budaya bebas. Tekniknya tidak perlu perintah dengan bahasa yang rumit untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang keempat itu adalah tes baik untuk pasien dengan pendidikan yang terbatas, kemampuan intelektual terbatas. Jadi bagi mereka yang pemalu dan menarik diri, itu sangat cocok untuk melakukan tes TP. Jadi administrasi tesnya tidak memerlukan waktu yang lama, ekonomis, dan menyenangkan. Jadi yang keenam itu adalah tes ini baik digunakan sebagai teknik nonverbal pada anak-anak seperti anak yang pemalu dan suka menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi tes ini dapat menjangkau lapisan lebih dalam dari kepribadian yang tidak disadari subjek. Jadi adapun kekurangan dari tes HTP ini adalah yang pertama, tester harus memiliki keterampilan khusus dalam kaitannya dengan ketepatan melakukan diagnosa. Jadi sulit bagi anak-anak yang bertipe verbal, tidak objektif dan seakurat dengan tes kognitif. Jadi hasil tes dapat bersifat subjektif. Jadi kira-kira bagaimana cara pengadministrasian tes HTP? Jadi pengadministrasian tes HTP atau House 3 Person
host 3% test. Jadi yang pertama itu adalah pada lembaran kertas putih polos tersebut, testi diminta untuk mengisi identitas dirinya, seperti sama tadi tes bau, seperti misal nama, bisa menggunakan inisial, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, serta tanggal pemeriksaan. Tanggal pemeriksaan tes. Yang kedua itu adalah kemudian baik kertas tersebut dalam posisi horizontal atau landscape. Lalu berikan instruksi seperti misalnya gambarlah sebuah rumah, sebuah pohon, dan seseorang dalam satu kesatuan. Perhatikan apakah instruksi benar-benar dipahami oleh testi. Jika tidak, bisa diulang. Jadi yang keempat itu adalah bila testi sudah memahami instruksi, biarkan ia menggambar dengan menggunakan pensil HB yang telah disediakan. Yang kelima, selama testi menggambar, tester harus mengobservasi dan mencatat hasil observasinya. Jadi setelah selesai, baliklah kembali kertas dan mintalah testi untuk menuliskan cerita mengenai gambar yang ia buat secara singkat. Yang keempat itu adalah tes Warteg. Jadi bagaimana sejarah tes Warteg? Jadi tes Warteg ini diperkenalkan pertama kali oleh Miss Kinggate untuk mengetahui tentang tes Horn-Hellers, kemudian dikembangkan sekitar tahun 1930 oleh Eric Warteg. Jadi nama tes Warteg sendiri diambil dari nama pembuatnya. Dasar dari tes ini adalah psikologi Gestalt yang dikembangkan oleh F. Krenger dan F. Sander di University of Leipzig. Menurut psikologi Gestalt, bukan saja objek yang dipersiapkan, tetapi juga subjek mengalami harus dianggap sebagai struktur atau S. Jadi tes Warteg sendiri merupakan salah satu asesmen psikologi yang digunakan untuk mengevaluasi kepribadian atau personality assessment. Jadi tes ini adalah tes proaktif yang merupakan kombinasi karena telah memiliki stimulus-stimulus yang perlu diselesaikan dengan mengekspresikan suatu gambar. Itu menurut Bernstein 1987. Jadi adapun kelebihan dan kelemahan tes Warteg ini sendiri, yang pertama itu adalah kelemahan tes Warteg. Jadi yang pertama kelemahannya adalah belum mampu membangun pengetahuan yang kumulatif karena memiliki bias budaya yang tinggi. Yang kedua itu adalah validitas dan reliabilitas tes ini tidak bisa dipastikan dan tidak banyak penelitian yang membahas tentang validitas dan reliabilitas tes ini. Jadi yang kedua itu ada kelebihan tes Warteg. Jadi bahan tesnya termasuk praktis dan tidak mahal. Jadi yang kedua, tes ini cepat dilakukan, dinilai dan diinterpretasikan rata-rata 20 menitan. Dan yang ketiga itu adalah dapat digunakan tes kelompok dan klasikal. Yang keempat, tes ini tidak menimbulkan penolakan. Dan yang kelima, dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi administrasi tes Warteg. Yang pertama itu harus diberikan instruksi awal.
Misalnya nanti akan saya berikan tugas yang berkaitan dengan menggambar. Tetapi saudara tidak perlu merasa khawatir karena gambar yang Anda buat tidak akan dinilai baik buruknya. Yang penting Anda mengikuti instruksi yang saya berikan. Pertama itu pada kertas ini Anda melihat ada 8 kotak. Di dalam setiap kotak terdapat tanda kecil. Tanda-tanda ini memiliki arti khusus karena memiliki bagian dari gambar yang akan atau harus Anda buat nanti dalam tiap-tiap kotak. Anda boleh menggambar apa saja dan dari kotak mana saja, terserah Anda, tidak mengikuti urutan kotak-kotak seperti pada kertas ini. Tetapi Anda diminta untuk memberikan nomor urut pada gambar-gambar yang Anda buat sesuai dengan urutan menggambar. Dan yang ketiga, selesaikan gambar. Jadi Testi diminta untuk menulis apa yang digambarnya. Dan yang keempat, meminta Testi untuk memberikan tanda plus pada gambar yang paling disukai, memberikan tanda minus pada gambar yang paling tidak disukai, dan memberikan tanda M pada gambar yang paling mudah, dan tanda S untuk gambar yang paling sulit. Walaupun waktu tesnya tidak terbatas, tetapi harus tetap dicatat waktu yang digunakan subjek untuk menyelesaikan seluruh gambar. Jadi waktu ditulis tanpa sepengetahuan Testi. Oke teman-teman, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat